Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dea Mustika dengan NPM 1012-1017 kelas C5 Manajemen. Kali ini saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi evaluasi tengah semester Pendidikan Agama Islam 5. Video ini berisikan materi mengenai Ma'rifatul Quran dan dosen pengampunya yaitu Dr. Budi Jatmiko MSI. Selamat menyaksikan. Sebelum ke pembahasan yang lebih jauh, kita perlu mengetahui pentingnya mengenal Al-Quran. Mengenal Al-Quran atau Ta'riful Quran adalah sebuah keniscayaan bagi umat Islam. Bagaimana tidak, sedangkan Al-Quran adalah kitab sucinya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berisi petunjuk dalam kehidupan ini, sekaligus referensi pertama yaitu Maraji Al-Ula dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Mengenal Al-Quran atau Ta'riful Quran adalah langkah awal kita untuk berinteraksi lebih jauh dengan Al-Quran. Al-Quran secara etimologi berasal dari kata yang sama dengan kiro'ah, yaitu akar kata dari masdar, dari qoro'ah, kiro'atan, wa qur'anan. Qoro'ah memiliki arti mengumpulkan dan menghimpun, kiro'ah berarti merangkai huruf-huruf dan kata-kata satu dengan yang lainnya, dalam satu ungkapan kalimat yang teratur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Qiyamah ayat 17-18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi' qur'anahu. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 17-18. Sebagai masdar dari qoro'a, Al-Quran juga bisa berarti bacaan. Sedangkan secara terminologi, definisi Al-Quran adalah kalamullah, yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang disampaikan kepada kita secara mutawatir, dan membacanya bernilai ibadah. Ada 5 unsur dalam definisi ini, yaitu kalam Allah mukjizat, diturunkannya kepada Nabi Muhammad SAW, diriwayatkannya secara mutawatir, dan membacanya adalah ibadah. Kalamullah, Al-Quran merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Rasulullah SAW melalui perantaraan Jibril. Meskipun kalam atau perkataan juga dimiliki oleh manusia dan jin, malaikat, bahkan hewan, tentu saja kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dari kalam makhluk. Diturunkannya Al-Quran dengan bahasa yang dipergunakan manusia tidak membuat Al-Quran secara otomatis bukan kalam Allah, dan tidak pula mencabut sisi ilahiyah dan kesucian Al-Quran. Mukjizat atau izaz berarti menetapkan kelemahan, yakni ketidakmampuan mengerjakan sesuatu, lawan dari kudroh atau potensi power kemampuan. Apabila mukjizat muncul, maka nampaklah kemampuan mukjiz atau sesuatu yang melemahkan. Dengan demikian, mukjizat dapat didefinisikan sebagai sesuatu hal luar biasa untuk membuktikan kenabian atau kerasulan seseorang disertai dengan tantangan bagi pihak yang memusuhinya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu biswaratim min mislih وَذَوْا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami yaitu Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 23. Mukjizat Al-Quran memang tidak tertandingi, sampai sekarang, sampai kapanpun. Selain kemukjizatan dalam aspek bahasa seperti fasahah dan balaghah yang demikian tinggi, ada beberapa aspek lainnya yang menunjukkan kemukjizatan Al-Quran, diantaranya yaitu pemberitaan mengenai hal-hal gaib yang akan datang, yang tidak mungkin diketahui kecuali dengan wahyu. Lalu selanjutnya diturunkan kepada Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah SAW melalui perantaraan malaikat Jibril.
Lalu pada pematerian selanjutnya yaitu ada Asmaul Quran. Asmaul Quran adalah istilah dalam bahasa Arab yang mengacu pada berbagai nama atau gelar yang digunakan untuk merujuk kepada Al-Quran dalam teksnya sendiri. Al-Quran memiliki sejumlah nama-nama lain sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran itu sendiri. Masing-masing nama memberikan gambaran yang jelas mengenai fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia. Pertama ada Alkitab, yaitu kitab atau buku. Nama dan sifat ini tercantum dalam firman Allah Ta'ala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Yang artinya, kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Kitab diambil dari kata kataba yang artinya menulis, sedangkan kitab artinya yaitu yang ditulis. Di samping dihafal oleh Rasulullah SAW dan para hafiz sejak awal, Al-Quran juga sudah ditulis oleh tim pencatat Al-Quran dari kalangan sahabat. Hal itu dimaksudkan untuk menjamin keasliannya. Selanjutnya ada nama lain dari Al-Quran yaitu Al-Huda atau petunjuk. Nama atau sifat ini diantaranya tercantum dalam ayat kedua dari surat Al-Baqarah di atas, yang artinya kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Al-Quran disebut Al-Huda atau Hudan, petunjuk, karena ia mengarahkan manusia kepada jalan yang lurus, yang menyelamatkan mereka dari keyakinan yang sesat dengan jalan membimbing akal dan perasaan mereka, agar berkeyakinan yang benar dengan memperhatikan bukti-bukti kebenaran Allah, serta membimbing mereka agar giat beramal dengan jalan, mengutamakan kemaslahatan yang akan mereka dapati dari amal yang ikhlas, serta menjalankan aturan hukum yang berlaku. Mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana perbuatan yang harus dijauhkan. Lalu yang ketiga ada Al-Furqan yang artinya pembeda. Al-Quran disebut dengan Al-Furqan karena Al-Quran itu adalah pembeda yang hak dan yang batil, antara petunjuk dan kesesatan, dan berbeda dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Kitab-kitab yang sebelumnya diturunkan hanya untuk suatu umat di masa itu, tetapi Al-Quran diturunkan untuk seluruh umat manusia di masa Nabi Muhammad SAW dan seterusnya sampai hari kiamat. Karena nabi-nabi sebelum Muhammad SAW hanya diutus untuk kaumnya, sedang Nabi Muhammad SAW diutus untuk manusia di segala masa dan di semua tempat. Lalu selanjutnya pada pembahasan Makanatul Quran atau kedudukan Al-Quran, di mana dari sebagian nama-nama Al-Quran tersebut tergambarlah kepada kita Maknatul Quran atau kedudukan Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia yang begitu lengkap. Lalu kedudukan Al-Quran juga dibagi dalam beberapa bagian. Yang pertama ada Al-Quran adalah Kitabun Naba'i wal Akhbar, yaitu kitab berisi berita dan kabar, di mana di dalam Al-Quran terdapat berita-berita tentang kejadian masa lalu maupun kejadian yang akan datang. Al-Quran memberitakan kisah para nabi dan rasul terdahulu, Adam, Nuh, Ibrahim, Yakub, Yusuf, Musa, Isa, dan lain-lainnya, agar menjadi pelajaran bagi umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bih fu'adaka wa ja'aka fi hadhil haqqu wa mau'izatun wa zikral lil mu'minin. Sadaqallahul azim. Dan semua kisah dari Rasul-Rasul kami ceritakan kepadamu, ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu, dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Hud ayat 120. Al-Quran memberikan kejadian-kejadian yang akan datang. Sebagai contoh, pada masa Nabi Muhammad SAW turun ayat tentang kemenangan bangsa Romawi setelah sebelumnya mengalami kekalahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahil amru min qablu wa min ba'du wa yawma idzin yafrahul mu'minun. Artinya, Alif Lam Mim, telah dikalahkan bangsa Romawi di negeri yang terdekat dan mereka sudah dikalahkan itu akan menang. Dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang, dan di hari kemenangan bangsa Romawi itu bergembiralah orang-orang yang beriman.
Quran Surat Ar-Rum ayat 1-4. Berita Al-Quran ini kemudian terbukti kebenarannya sekitar 7 tahun setelah diturunkannya ayat pertama Surat Ar-Rum tersebut, pada Desember 627 Masehi. Perang penentu antara Kekaisaran Romawi dan Persia terjadi di Nineveh, yaitu pasukan Romawi secara mengejutkan mengalahkan pasukan Persia. Beberapa bulan kemudian, bangsa Persia harus membuat perjanjian dengan Romawi yang mewajibkan mereka untuk mengembalikan wilayah yang mereka ambil dari Romawi. Lalu kedudukan Al-Quran yang kedua yaitu ada kitab hukum dan syariat, yang ketiga sebagai kitab jihad, yang keempat ada kitab tarbiyah, dan yang kelima ada pedoman hidup, lalu yang terakhir Al-Quran sebagai ilmu pengetahuan. Lalu selanjutnya ada tuntutan iman kepada Al-Quran yang dibagi menjadi ke beberapa bagian. Yang pertama ada mengakrabi Al-Quran, yang kedua mendidik diri dengannya, lalu yang ketiga tunduk menerima hukum-hukumnya, yang keempat menyeru orang kepadanya, dan yang terakhir menegakkannya di bumi. Sekiranya cukup sekian pematerian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.